Channel YouTube Abizen Bismillahirrahmanirrahim. Al-Jabari. Assalamualaikum Ustadz Abizen warahmatullahi Al-Jabari wabarakatuh. dijuluki sebagai Ustadz planet bumi, akan Assalamualaikum mendobrak kepopuleran sampai planet warahmatullahi bumi. wabarakatuh. Para kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat seplanet bumi yang menjawab salam dengan kompak, akan saya doakan semoga kalian dipanjangkan umurnya dan berkah juga umurnya, dibagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dikasih kesehatan lahir batinnya, dikasih rezeki yang halal dan berkah, diistiqomahkan dalam ibadahnya dan ditambah lagi ilmu agamanya, dikasih keturunan yang soleh solihat, serta disakinahkan rumah tangganya dari dunia warahmah sampai akhirat, dan diselamatkan juga jiwa raganya beserta keluarganya dari dunia sampai akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, la haula wala quwata illa billahil aliyil adim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur yang saya haturkan kepada Allah yang Maha Ghafur dan menyatakan diri bahwasanya segenap puji itu adalah milik Allah semata. Adapun kewajiban kita selaku makhluknya untuk beribadah kepadanya dengan benar dan bertakwa kepadanya dengan benar. Rasulullah SAW yang tetap bermakmum kepada junjungan jagat selaku penebar Islam seplanet bumi, penyebar Islam seplanet bumi, penegak Islam seplanet bumi, penerang dalam kegelapan seplanet bumi, pencerah kebodohan seplanet bumi, penegak benar seplanet bumi, pendobrak kebatilan seplanet bumi, pembawa penuntun ke jalan shiratal mustaqim seplanet bumi, yakni Habibana Nabiyana Sayyidana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW terlimpah curah lagi kepada keluarga-keluarganya, duriya-duriyahnya, sahabat-sahabatnya, sabiina, atba'u sabiina, dan kepada kita selaku umatnya yang mutaba'ah, yang insyaallah akan mendapatkan sahabatul udma dari dunia sampai akhirat. Para kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat seplanet bumi, dalam kesempatan ini saya masih membahas tentang hadis-hadis yang berada di kitab Tanbih Kawal yang menerangkan fadilahnya adzan atau keistimewaannya adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man sami'al adani walam yakul misla ma qala al mu'adinu fa innahu yamna'u minas sujudi wa yaumal qiyamati idza sajadal mu'adinuna. Wa qala sallallahu telah bersabda Nabi Muhammad SAW, man sami'al adana, barang siapa yang mendengarkan kumandangan adzan, walam yakul, dan tidak mengucapkan misla maqalal muadzinu, seperti yang diucapkan oleh muadzin, fa'innahu, maka sesungguhnya orang yang tidak mengucapkan apa yang dikumandangkan oleh muadzin, yamna'u minas sujudi, Allah mencegah dari sujud, wa yaumal qiyamati, di hari kiamat, idza sajadal muadzinuna, di mana-mana pada sujud para muadzin semuanya. Jadi dalam kandungan hadis ini, orang yang
mendengar adzan tapi tidak mengucapkan apa yang dikumandangkan oleh muadzin, tidak mengikuti atau tidak menjawab apa yang dikumandangkan oleh muadzin. Jadi tidak diikuti, tidak dijawab kalimat-kalimat yang dikumandangkan oleh muadzin itu, maka orang itu nanti di alam mahsyar, di hari kiamat, dicegah oleh Allah dari keinginan sujudnya kepada Allah ketika serempak dan serentak semua para muadzin yang berada di planet bumi itu pada sujud nanti di hari kiamat, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Para muadzin semua sujud, dan yang mendengarkan kumandang adzan yang dikumandangkan oleh muadzin mendengarkan dan mengikuti atau mengucapkan kalimat yang dikumandangkan oleh muadzin, maka serempak sama muadzin seplanet bumi nanti di alam mahsyar, di hari kiamat pada sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang tidak mengikuti, mengucapkan atau tidak menjawab kalimat-kalimat yang dikumandangkan oleh muadzin. Itu dicegah, tidak akan disujud, tidak boleh. Allah melarangnya nanti. Makanya kumandang adzan sunnah untuk dijawab, karena itu seruan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disunahkan untuk dijawab. Makanya di situ tidak boleh pelan kalau adzan, tidak boleh pelan karena tidak akan kedengaran. Siapa yang menjawabnya kalau pelan? Tapi jangan terlalu kencang, karena jangan kekencangan untuk mengikuti aturan pemerintah dan menghormati atau bertoleransi di berbagai agama, karena Islam ini berdampingan dengan agama yang lain. Non muslim, kita harus menghormati agama yang lain. Kita taati saja aturan pemerintah, mengikuti, pelumunya dikurangi, ya ikuti saja, biar tercipta keharmonisan berwarga negara, keharmonisan bertoleransi dalam beragama, keharmonisan berwarga negara dengan baik, yang wajib mentaati aturan pemerintah, dan kita jangan saling menghujat, jangan saling berselisih di sesama agama atau berbeda agama. Jangan, kita adalah satu warga negara Indonesia yang wajib kita menjunjung tinggi nilai-nilai yang berada di negara Indonesia, aturan-aturan pemerintah yang kita harus menghormatinya dan mentaatinya. Jadi kita jangan saling berselisih, sekalipun berbeda agama, berbeda suku bangsa, berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda istiadat. Itulah Indonesia, beraneka ragam. Itulah Indonesia itu, kaya dengan budaya, kaya dengan bahasa, kaya dengan istiadat. Walaupun berbeda agama, kita tetap bersatu padu dalam kewarganegaraan Indonesia yang dipimpin oleh pemerintah yang mengatur dalam negara Indonesia, untuk tercipta keharmonisan antara warga negara Indonesia dengan pemerintah Indonesia, saling bersatu biar Indonesia itu maju, makmur, dan tetap populer di planet bumi. Indonesia akan jaya kalau kita tidak berselisih, kita tetap satu, kita beraneka tunggal ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah untuk menyatukan suku bangsa, menyatukan berbagai bahasa, menyatukan berbagai budaya, menyatukan berbagai agama. Sekalipun berbeda agama, kita masing-masing dalam
beribadahnya sesuai dengan kepercayaannya. Yang penting kita berrukun dalam beragama, bertoleransi, atau rukun dalam berwarga negara. Itulah Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai yang berada di Indonesia. Mungkin cukup sekian. Lain kali disambung lagi dengan hadis-hadis yang lain. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Malum saya orang belajar yang masih belajar dari kecil sampai tua, baik ngajinya, baik ceramahnya. Saya adalah orang yang bodoh di Indonesia, orang yang bodoh seplanet bumi. Jadi jangan menghujat saya, karena saya merasa bodoh. Kalian adalah orang-orang yang pintar dan cerdas dan soleh. Jadi jangan menghujat. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.